Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada siang Jumat hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala anugerah dan aneka kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kita senantiasa meningkatkan keyakinan kita, ketaatan dan ketundukan kita, serta meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, bahkan dalam segala kondisi apapun juga. Saudara-saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, telah kita pahami bahwa di dalam kehidupan kita di dunia tujuan utamanya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berbagai ujiannya kita ditempa untuk menjadi seorang dan hamba Allah yang akan menikmati kebahagiaan yang hakiki dan abadi serta keselamatan dan kesentosaan yang abadi, yaitu pada kehidupan akhirat di surga. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita dan juga memberikan ujian dengan berbagai larangan-larangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berbuat kebaikan dan yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta kita mendahulukan diri kita memberikan contoh di dalam melakukan amal kebaikan dan memberikan contoh pula untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah untuk kebaikan kita dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji generasi pertama, yaitu generasi yang ada di masa Rasulullah SAW, dengan pujian sebagai manusia yang terbaik. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran 110, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, di mana kalian memiliki misi mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta kalian selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara sekalian, kita tidak disebut sebagai umat terbaik manakala
tidak menjalankan misi mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, karena tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, kita di samping tidak disebut sebagai manusia terbaik, dan bila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, seperti Islam ini tidak akan berjaya di dalam kehidupan dunia. Karena saudara sekalian, terbukti dari ayat tadi yang saya sebutkan, ayat 110, bahwa kuntum khair ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, di mana saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ayat itu ditujukan kepada para sahabat Rasulullah sebagai as-sabiqunal awwalun. Lalu ayat itu ditujukan kepada kita sekarang, walaupun kita mungkin belum persis atau sesuai dengan generasi pertama. Itu artinya saudara sekalian, sekalipun ayat itu tidak dihapus oleh Allah dalam Quran surah Al Imran 110 dan tetap ditujukan kepada kita semua sampai akhir zaman, itu artinya pujian Allah kepada kita itu tidak gratis diberikan. Artinya kita harus memantaskan diri, mematutkan diri menjadi orang yang patut dipuji oleh Allah seperti generasi pertama. Oleh karena itu Imam Malik berkata, la yusliha akhiru hadhihi ummah illa ma'aslaha awwaluha. Tidaklah berjaya satu kaum di akhir zaman ini kecuali mengikuti, yaitu perjalanan yang sudah ditempuh dan hasilnya sudah gemilang yang dilakukan oleh generasi pertama, yaitu mereka selalu mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab ini bila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, sementara sekarang saudara sekalian yang paling buruk menimpa umat Islam, masyarakat, bahkan kehidupan bernegara, banyaknya kezaliman oleh penguasa terhadap rakyatnya. Kemudian saudara sekalian disertai banyak takutnya umat ini di antara orang-orang soleh dari kalangan para ulama, sehingga tidak ada yang menyerukan yang hak, dibiarkan begitu saja. Bahkan karena ketakutan ini, sementara saudara sekalian, karena takut itu kemudian tidak dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun banyak kezaliman di sana sini. Yang kata Nabi SAW, ini bagian dari jihad yang besar. Rasul berkata, afdalul jihadu kalimatu haqqin fi inda sultanin jair. Kata Nabi SAW, seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar atau yang adil di depan penguasa yang zalim. Sehingga saudara sekalian, dakwah ini harus tersiar, nasihat harus dilancarkan, amar ma'ruf harus tetap ada sampai akhir zaman. Karena sebaliknya, sekarang ini kejahatan dan para penyerunya semakin berani bermunculan. Adanya fitnah liberal yang menyebutkan bahwa semua agama adalah sama. Ini adalah bentuk kemungkaran di mana Allah tidak akan meridhoi bila itu ada di dalam pemikiran dan iktikad umat Islam. Juga kerusakan di dalam tubuh Islam kalau dibiarkan disebut sebagai Islam Nusantara, yang ini mengarah ke sinkretisme, di mana Islam itu boleh dipadukan dengan ajaran yang lain. Dan ini kemudian saudara sekalian juga banyak kesesatan, kemungkaran yang dilakukan orang yang mengaku-ngaku sebagai Islam, yang mereka selalu mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan di antara ajarannya ini bila dibiarkan saudara sekalian,
Allah akan mendatangkan bencana kepada kita. Di antara ajaran saudara sekalian, kalau orang itu bisa menikah, yaitu nikah mut'ah yang disebut zina mut'ah 4 kali berturut-turut, itu sederajat nilai dan harganya sederajat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kerusakan yang sangat besar dibiarkan, berbagai banyak kemaksiatan, juga fitnah LGBT. Saudara sekalian, yang lebih buruk lagi, suara yang hak itu sudah mulai redup. Kebatilan menggelora, memenuhi penjuru dunia dan juga di Nusantara kita, mengajak kerusakan, bahkan menyuruh kemungkaran. Yang ini sebetulnya memang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di dalam Quran Allah mengatakan surah At-Taubah ayat 67, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Orang-orang munafik, baik laki-laki atau perempuan, mereka itu satu dengan yang lain saling tolong-menolong di dalam menyeru kepada kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Dan sikap ini sebetulnya bertentangan dengan kaum muslimin sebagai orang-orang beriman yang disebutkan Allah di dalam At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman baik laki atau perempuan, mereka itu saling tolong-menolong di dalam mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saudara sekalian, apa yang terjadi bila umat Islam itu pada takut dari kalangan intelektual, para ulama dan orang-orang soleh, tidak lagi mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau hanya memilih saja amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya tidak, dengan alasan mencari zona yang aman. Sudah sekalian, setiap yang meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini, tidak ada satu umat yang meninggalkan keduanya, amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Azab ini bisa menyeluruh, walaupun orang-orang yang soleh tidak melakukannya, tapi mendiamkannya. Para ulama mendiamkannya, tidak mengadakan nahi mungkar. Maka bila maksiat itu sudah merajalela, orang-orang soleh pun itu tidak mungkin terhindar dari malapetaka dan bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah i'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Al-Anfal ayat 25. Kata Allah, takutlah kalian terhadap fitnah, bencana yang bukan hanya ditujukan pada orang-orang dolim secara khusus, tapi berlaku terhadap semuanya. Karena orang-orang baiknya dan orang yang benar itu mendiamkannya, sehingga kedoliman dan orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan kedoliman ini merajalela. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apa kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita itu masih ada orang-orang yang soleh. Nabi menjawab, ya, kalian akan binasa apabila kemaksiatan itu merajalela dan tidak ada orang yang mencegahnya. Nabi SAW mengatakan, innan nasa idza ra'ud dhalim, innan nasa idza ra'ud dhulm fala yakhudhu ala yadihi aw syaka ayyumuhumullah biiqabin minhu. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi kata Nabi, sesungguhnya jika orang melihat orang yang berbuat zalim lalu tidak mencegahnya, maka hampir saja menimpa azab atau siksa
menyeluruh kepada mereka. Kemudian yang kedua, akibat orang-orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf, lebih-lebih mencegah kemungkaran, yaitu kata Nabi, kalau berdoa itu ditolak oleh Allah, tidak akan dikabulkan. Saudara sekalian, bila abai terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mencegah adanya berbagai kezaliman, saudara sekalian, Allah akan menimpakan siksa kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu aw ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Di dalam hadis At-Tirmizi ini Rasulullah berkata, demi zat yang diriku di tangannya, hendaklah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menimpakan siksa kepada kalian. Kemudian kalau kamu berdoa kepadanya lalu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebabnya, saudara sekalian. Dan orang-orang yang bila kita lihat itu tampaknya seperti orang soleh, seperti para wali Allah, seperti para ulama, tampilan fisiknya, lalu banyak orang minta berdoa keselamatan, minta didoakan pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendapati orang ini tidak mengadakan nahi mungkar terhadap kemungkaran, terhadap kezaliman yang ada di depan matanya. Yang ini orang yang seperti ini, kata Nabi, bila berdoa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar ditolak doanya, khawatir saudara sekalian tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW karena tidak ada menegakkan nahi mungkar, mendiamkan kezaliman, bahkan mendukung kezaliman dan kebohongan para penguasa. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berkata di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah mengatakan, innahu satakunu ba'di umara man saddaquhum bikazibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwadin alayya al-hawda wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-hawda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya akan ada sesudah aku meninggal dunia, sesudah aku nanti akan ada umara, kata Rasulullah, para rezim, para penguasa, di mana saudara sekalian, man saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kedustaan dan kecurangan mereka, bahkan membantu kezaliman mereka karena sudah masuk di istananya, maka kata Nabi, orang seperti ini falaisa minni, bukan termasuk umatku, bukan termasuk golonganku, walastu minhu, dan aku bukan termasuk bagian darinya. Dan orang ini, kata Rasulullah, walaysa biwadin alayal hawda, dan dia tidak akan bisa mampir nanti di telagaku Al-Kautsar sebelum masuk surga. Dan kata Nabi, barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan para penguasa dan tidak menolong kezaliman mereka, fahuwa minni, dan dia termasuk golonganku, dan wa ana minhu, dan aku bagian darinya. Dan dia, kata Rasul, wa huwa waridun alayya al-hawda, dia nanti termasuk orang yang bisa mampir, bisa minum di telagaku Al-Kautsar. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah akibat dari orang-orang yang tidak mencegah kemungkaran. Semoga kita, saudara sekalian, termasuk orang-orang yang peduli dengan adanya kezaliman yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka
zaliman aw madlum. Tolonglah saudaramu itu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Sahabat kemudian tidak mengerti, bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mengerti kalau menolong orang yang terzalimi atau dianiaya. Bagaimana maksudnya ya Rasulullah menolong orang yang berbuat zalim?" Kata Nabi, "Cegahlah kedzalimannya dengan mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar." Kalau kita tidak mampu, kata Nabi, "Mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Bisa maksudnya kamu punya potensi di situ, punya kekuasaan, cegahlah dengan tanganmu. Wa illam yastati, bila kamu tidak mampu, fa bilisani. Bila kamu tidak mampu, maka dengan lisan. Fa illam yastati, bila kamu tidak mampu dengan lisan, fa biqalbi, dengan hati mengingkari. Tapi kata Nabi, zalika adhaful iman, itu adalah termasuk orang yang paling lemah imannya. Semoga kita sekalian rahmati Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai kemungkaran dan memiliki kemampuan mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Saudara sekalian rahmati Allah, pada khutbah kita yang kedua perlu saya tambahkan bahwa akibat orang-orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf, lebih-lebih menegakkan yaitu mencegah kemungkaran, maka mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum yaitu pemusnahan mental dan karakter mereka. Saudara sekalian, sebagai kehormatan ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memusnahkan umat Islam ini secara fisik seperti umat dahulu kala Nuh, yaitu umat Nuh yang dilanda banjir bandang, juga kaum Lut. Tapi bisa jadi kita ini dimusnahkan secara mental bila tidak mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak memiliki wibawa dan menjadi orang yang rendah, gampang dilecehkan. Saudara sekalian, umat ini bisa hidup walaupun dia itu kemudian bermaksiat, tidak mencegah kemungkaran, namun Allah tetap diberikan kehidupan, diberikan kekayaan melimpah, dan umat ini jumlahnya mayoritas. Namun saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah itu tidak dipandang dan tidak dinilai Allah sebagai umat yang terbaik. Karena itu musuh-musuh tidak gentar terhadap umat Islam karena tidak mencegah kemungkaran, termasuk tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara sekalian, seorang ulama jihadis mengatakan, bila kamu ingin dihina-hinakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat musuh-musuhmu, maka bencilah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bencilah pula dengan jihad fisabilillah. Saudara sekalian rahmati Allah, sehingga kita umat ini takut mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mencegah kedzaliman. Saudara sekalian rahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum ummati tahabadh dhalima an taqula lahu innaka antadh dhalim faqad tuwaddi'a minhum." Dalam hadis riwayat Ahmad kata Nabi, bila kamu melihat umatku tidak mau mengatakan pada orang yang berbuat zalim,
memang kalian itu orang-orang yang zalim, tidak diseru, tidak dicegah kedolimannya, kamulah memang orang yang zalim. Maka mereka, kata Rasulullah, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kemaksiatannya dan dalam keadaan hina. Saudara sekalian, itu tidak memiliki kualitas umat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak suka dan Allah tidak ridho. Karena Allah itu cinta bila orang itu melaksanakan kebaikan, dan Allah itu cinta bila kemungkaran itu dihentikan. Saudara sekalian, dengan demikian mari kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Dan peringatan dari Rasulullah SAW lewat lesannya betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan dengannya kebaikan ini, kebaikan akan melapisi seluruh elemen masyarakat. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semoga menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, karena kita termasuk orang yang peduli terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa pada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azim sultanik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waj'alna minar rasyidin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar.